Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 4 yang Papa Uji banggakan, mudah-mudahan kalian sehat semua, dan juga Papa Uji berdoa untuk orang tua kalian semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang barokah. Anak-anak, hari ini kita akan membahas pelajaran terakhir, yaitu kisah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kisah cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pelajaran terakhir di semester pertama ya. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dari mulai bab pertama sampai bab terakhir ini di semester pertama ini ya. Di dalam cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kalian sudah banyak sekali membaca ya. Dan subhanallah, ternyata Rasulullah dari tahun ya sekarang sudah 1442 Hijriah, nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tetap eksis dan menjadi buah bibir di seluruh dunia. Ya, ada yang memujinya dan juga ada yang mencelanya. Namun kita sebagai umatnya tetap harus menjadi Rasulullah sebagai teladan kita dan menjadi panutan kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang satu-satunya yang hanya bisa memberikan syafaat kepada umatnya ya. Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tanggal 20 April 571 Hijriah kalau nggak salah ya, atau 12 Rabiul Awal ya, di tahun gajah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan sudah tidak punya orang tua ya. Ayahnya sudah meninggal dalam keadaan yatim. Di umur 3 bulan di dalam perut ibunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditinggal oleh ayahnya. Maka di umur 6 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditinggal oleh ibunya ya, Siti Aminah, dan beliau diurus oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun juga sama, di umur 8 tahun kakeknya bernama Abdul Muthalib pun wafat ya, sehingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib ya. Dari hari ke hari akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh menjadi seorang pribadi yang baik ya. Dari kecil Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah ya, bahkan Rasulullah di waktu masih diurus di umur 2 tahun sampai ke 4 tahun diurus oleh Halimatus Sa'diyah ini, beliau sudah dibersihkan oleh malaikat ya dari kotoran-kotoran dosa-dosa, sehingga Rasulullah sudah dimaksum ya, sudah diampuni dosanya dan bersih dari segala dosanya. Subhanallah ya nak ya. Nah, pada masa diasuh oleh Abu Muthalib ini di umur 14 tahun banyak peristiwa-peristiwa ya. Rasulullah pernah ikut perang Fijar, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai ikut berdagang dengan pamannya yang bernama Abu Thalib ya. Maka di tengah perjalanan Abu Thalib bertemu seorang pendeta bernama Buhairah. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini cikal bakal menjadi seorang rasul, menjadi panutan seluruh manusia ya, seluruh alam gitu kan. Terbukti sampai sekarang 1442 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya tetap eksis menjadi panutan ya, karena budi pekertinya dan akhlak mulia yang dimilikinya ya. Berbagai caci maki di zaman sekarang ini
tetap saja nama Rasulullah eksis, bahkan oleh tokoh-tokoh dunia. Rasulullah dinobatkan sebagai manusia yang terbaik di antara manusia-manusia yang lain, dan itu diakui bukan saja oleh orang Islam tetapi juga oleh non-Islam, ya, yang mengakui kehebatan Rasulullah SAW dengan akhlakul karimahnya itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW berumur 25 tahun, Rasulullah SAW akhirnya mencoba untuk berdagang sendiri, ya. Beliau mengambil barang dagangannya dari seorang janda yang sangat kaya, yaitu Siti Khadijah, ya. Dan ternyata Siti Khadijah ini adalah seorang perempuan yang ditakdirkan bakal menjadi istri daripada Rasulullah SAW. Terbukti ketika Siti Khadijah menaruh hati kepada Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar ketampanannya, tetapi juga lebih daripada itu. Di dalam pribadi Rasulullah SAW terpancar akhlakul karimah yang dinaungi oleh Al-Quran, ya, sehingga Siti Khadijah pun tertarik kepada Nabi Muhammad. Akhirnya di usia 25 tahun itulah Rasulullah menjadi suami daripada Siti Khadijah, dan sementara ketika itu Siti Khadijah sudah berumur 40 tahun. Dan dari pernikahannya itu Rasulullah dikaruniai 7 anak, ya, yaitu putra dan putri. Tetapi yang selebihnya meninggal dunia, yang tersisa hanya adalah Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Rasulullah SAW? Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW sedari kecil memang sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang Rasul, panutan para nabi, ya, panutan para nabi dan penghulu bagi para nabi yang lain. Yang kedua, Rasulullah SAW menjadi barometer akhlakul karimah, ya, karena akhlaknya Rasulullah adalah terdapat di dalam Al-Quran. Sampai sekarang siapapun tidak bisa meniru akhlaknya Rasulullah SAW, tetapi hanya bisa meneladani, dan kita sebagai umatnya mencoba untuk bisa berakhlakul karimah seperti Rasulullah SAW. Sejak umur 40 tahun itulah beliau diangkat menjadi Rasul, ya, sehingga berkembang umat Islam sampai sekarang. Ya, jadi kita sebagai umatnya bangga dan harus cinta kepada Rasulullah SAW, dan perbanyaklah membaca sholawat sehingga kita insya Allah diberikan syafaat dan kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah SAW masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu saja pembelajaran terakhir di pelajaran agama di semester pertama ini, ya. Silahkan kalian baca-baca dari mulai bab 1 sampai bab 5 ini, ya. Dan selamat menempuh ulangan PAS, ya. Mudah-mudahan nilai kalian bagus semuanya. Itu saja dari Bapak Oji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Dan mari kita membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.